semuanya, kembali lagi di MIPA Podcast. Oke, jadi karena udah beberapa bulan nih kita nggak ketemu ya, karena yang terakhir kali itu kalau nggak salah dari himpunan Himatika ya, itu bersama Kamario Jatmiko. Nah, kalau sekarang itu kita kedatangan satu bintang tamu yang sangat spektakuler. Sampai-sampai aku pun di sini duduknya insecure gitu ya kalau misalkan samping beliau kayak gitu. Terus juga sebelumnya mau minta maaf ya sama teman-teman semua karena emang kita udah berbulan-bulan nggak bisa nemenin kalian, nggak ada podcast segala macam. Jadi sekarang kita balik lagi nih dengan bintang tamu yang spesial. Di sini ada Kak Fajar. Boleh dari Kak Fajar mungkin boleh perkenalan dulu. Namanya kan Kak Fajar, mungkin nama lengkapnya, terus di sini tuh diamanahi sebagai apa gitu. Terus dari program studi apa juga boleh. Ya, sebelumnya makasih banyak Kak Lintang, teman-teman semuanya. Sebelumnya kenalin, nama aku Muhammad Fajar Sapul Fata, boleh panggil Fajar, boleh juga kalau mungkin adik-adik Kak Fajar biasanya, atau Bang, atau kalau di Sukabumi biasa suka Kang, boleh juga, gitu, Kang Fajar gitu. Alhamdulillah sekarang diamanahi jadi Ketua Himpunan Mahasiswa Farmasi periode 2023 gitu. Wow, keren. Farmasi ya berarti. Farmasi. Wow. Aku tuh sebenarnya bingung ya, kan kalau di farmasi tuh kebanyakannya para wanita, cantik-cantik gitu kan. Terus di sini kenapa? Aku ngomongnya Fajar aja kali ya, karena kebetulan kita satu angkatan juga. Kita, jadi ngomongnya Fajar kali ya. Fajar, boleh. Tapi ada nama panggilan nggak? Udah Fajar aja. Fajar aja, oke. Soalnya kebanyakan nama panggilannya, jadi kita yang umum aja ya. Soalnya yang lain agak bahaya juga sebenarnya. Apa tuh? Makasih ya. Bahaya, oke. Jadi kan aku pengen tahu nih, kan kalau misalkan tadi balik lagi, kalau misalkan farmasi kebanyakan para wanita-wanita cantik gitu kan. Apakah Kang Fajar juga cantik gitu? Aduh. Kenapa bisa masuk farmasi gitu kan? Karena kan biasanya identiknya sama obat-obatan. Cewek-cewek lah biasanya ya kalau misalkan di sana. Kenapa farmasi? Kenapa farmasi ya? Kenapa ya? Tapi memang kalau di farmasi kan mayoritasnya perempuan ya. Betul. Perempuan hampir bahkan lebih dari 70% kayaknya perempuan ya. Nah, kalau satu kelas itu terhitung lah, teman-teman mungkin yang anak farmasi nanti yang nonton mungkin bisa ngecek tiap kelasnya berapa laki-lakinya gitu kan. Tapi kenapa sih pilih farmasi gitu kan? Sebetulnya pasti setiap orang punya alasan masing-masing ya, masuk jurusan masing-masing. Kalintang juga mungkin masuk Ilkom juga kan, termasuk juga farmasi, kenapa sih gitu. Tapi pasti dulu aku SMK-nya farmasi. Aku SMK-nya farmasi, jadi emang melanjutkan sih sebenarnya, emang dulu punya mimpinya jadi apoteker. Gitu ya, punya mimpi apoteker. Memang dari dulu udah tahu sih bahwa farmasi itu laki-laki itu minoritas. Cuma karena ya namanya juga mimpi, nah juga cita-cita ya, cita-cita ingin jadi farmasis, apoteker, kenapa enggak gitu. Toh ketika jalanin sama aja kok sepertinya. Ya walaupun banyak perempuan juga lebih seru sih. Wah, cuci mata? Enggak juga sih, cuma lebih seru aja gitu kan. Ya walaupun laki-laki minoritas tapi kan bisa jadi tetap memimpin gitu, bisa memimpin gitu kan untuk teman-teman yang mayoritas, khususnya kaum hawa yang banyak di farmasi ataupun juga di FMIPA gitu. Kayaknya kita jurusannya ketukar tau. Iya, harusnya mau pindah. Oh, jangan dong. Switch gitu ya. Iya, udah sama-sama semester 7 mikir kayak kok masuk Ilkom, kok masuk farmasi, enggak gitu kan. Emang dari awalnya udah kepikiran udah pengen farmasi tadi kan. Awalnya memang gitu. Kesini agak berat juga sih sebenarnya. Cuma ya harus dijalanin aja gitu. Karena ingat pada cita-cita itu aja sih. Berarti nanti seudah dari sini mungkin ambil profesi. Amin, semoga bisa. Semoga kita sama-sama ke depannya sukses bareng. Amin. Oke, tadi kan itu udah pada tahu nih ya teman-teman, kalau misalkan Fajar ini kenapa bisa masuk farmasi, karena emang udah dijuruskan dari awal SMK farmasi, terus juga emang ke kuliahnya farmasi juga, terus nanti kan pengennya punya apotek gitu kan? Amin, punya apotek, punya semuanya deh, punya rumah sakit mungkin. Oh, amin. Terus juga aku mau tanya nih, kan tadi katanya Kak Fajar tuh sebagai ketua himpunan dari farmasi. Ya. Kenapa mau jadi kenapa ketua? mau ya? Kenapa mau? Karena kan sebenarnya kan kalau di Himafar itu pastinya semua organisasi di MIPA ini berjenjang gitu ya. Melihat
organisasi mahasiswaan khususnya di Universitas Pakuan, khususnya di MIPA gitu ya. Kalau saya melihatnya suatu hal yang baru sebenarnya, karena walaupun dulu mungkin suka berorganisasi, tapi melihat organisasi khususnya mahasiswa, khususnya di MIPA ini suatu hal yang baru yang kayak dapetin gitu, khususnya dari gimana sih cara kita berorganisasi sebagai mahasiswa. Kenapa memilih mencalonkan ataupun juga tadinya ingin kok jadi ketua himpunan? Kalau saya punya prinsip pribadi sih, saya nggak mau nanggung orangnya sebetulnya gitu. Jadi kalau kita bisa untuk selalu meraih hal tertinggi, kenapa enggak gitu. Untuk hasilnya kan kita nggak tahu, tapi selalu dari awal ditanamkan bahwa dimanapun kita berproses, kita harus selalu mencapai ke tahap yang paling tinggi, memaksimalkan dimanapun itu. Dan saya kira bahwa di Himafar itu ketua himpunan adalah taraf proses tertinggi ya, mungkin untuk di Himafar. Nah, jadi mencobalah untuk ke hal itu dimanapun sebetulnya. Jadi itu dasar awal kenapa sih pengen jadi ketua himpunan. Selain dari mencari pengalaman, ingin belajar memimpin orang dan lain, khususnya di prodi farmasi yang notabene sama gitu ya, teman-teman adalah satu prodi gitu, berorganisasi dengan teman-teman yang satu program studi di farmasi gitu. Itu sih dasar kenapa sih pengen jadi ketua himpunan. Ini Gitu. kayaknya dari dulu ada bibit-bibit jadi pemimpin ya. Katanya sih dengar-dengar dulu kan SMA-nya jadi mantan ketua OSIS. Benar kah? Iya, dulu pernah jadi ketua OSIS Keren, juga pas keren. SMK. Bedanya apa sih? Kayak pasti kan ada perbedaan. Kayak waktu kalau jadi ketua OSIS gini gini gini, waktu jadi himpunan Kahim gitu gini gini gini. Apa sih bedanya gitu? Beda banget sih, beda banget. Eh karena kan kalau di OSIS itu teman-teman ya siswa ya, masih siswa, sekarang udah mahasiswa. Dari manajemen dan lain pun beda gitu. Karena kalau di OSIS kita masih dampingi banget sama pembina dan lain-lain. Dan ya skalanya pun masih kecil lah. Kita masih belajar banget, dasar banget gitu. Tapi kalau udah ke mahasiswa, kita udah mandiri banget gitu. Ya teman-teman di sini yang berorganisasi pasti tahu lah, kita sebagai organisasi mahasiswa kita benar-benar bertanggung jawab akan keputusan kita sendiri, kita mengatur, kita membuat suatu perencanaan, dan itu dipertanggungjawabkan oleh kita sendiri gitu ya. Dan selebihnya itu kita memimpin teman-teman yang mahasiswa juga gitu, yang punya pemikiran sudah dewasa gitu ya. Nah itu sih jadi tantangan tersendiri sih, dan itu menjadi beda banget antara OSIS dan juga mahasiswa. Makanya itu transisi di sana yang agak kesulitan sebenarnya dulu tuh, dari mulai OSIS ke mahasiswa. Tapi setelah dijalani ternyata itu yang membedakan kenapa sih pengen berorganisasi di organisasi mahasiswa, itu sih yang serunya. Oke, mantap sih. Terus Hmm. yang paling bikin aku sangat-sangat tercengang itu kan tadi kita sebelumnya follow-followan Instagram Iya, kan. iya, iya. Terus di Instagram itu tuh kayak lihat, oh ternyata ini Fajar keren gitu. Di Instagramnya kayak ada duta-duta, terus kayak main kemana itu, tapi bukan sekedar main, kayak ikut Namanya. apa seminar gitu atau kayak gimana sih maksudnya? Ini sebenarnya sering juga sih teman-teman kita diskusi juga. Kalau itu kan ada beberapa ya, talentang, ada beberapa juga lebih ke ini kan duta-duta beberapa instansi, Hmm. instansi pemerintah ataupun juga swasta gitu. Ada beberapa yang memang seperti itu. Atau biasanya ke sosial. Kalau mungkin di ranah kesehatan, ada juga ya sosialnya juga ada, ataupun kesehatan. Mungkin ada beberapa di Instagram mungkin yang belum follow, boleh follow. Promosi dikit Iya, gak promosi apa-apa. dikit boleh kan. Nanti kita bisa Boleh. saling sharing lah di situ gitu kan. Kalau emang kita bisa saling cerita apa sih gitu. Tapi yang paling penting adalah tadi yang aku ceritain, bahwa kalau memang ada kesempatan jangan nanggung gitu. Kita maksimalkan setiap kesempatan. Setiap momen kita maksimalkan, pasti momen-momen selanjutnya itu akan maksimal. Itu sih yang aku yakini selalu gitu. Terus itu tuh waktu Fajar jadi duta apa kosmetik, Udah kosmetik. duta kosmetik itu ngapain aja sih di sana? Tadi Oke. kita udah sharing dikit, Udah tapi mungkin teman-teman kan pada belum tahu. ya, boleh, boleh, boleh. Tadi dari himpunan kita beralih ke kosmetik dulu ya. Hmm. Duta Kosmetik ini kan dibawahi oleh Badan POM. Jadi Badan POM RI, turun ke bawahnya ada eh, Balai Besar POM, ada juga Lokapom gitu. Kalau di Bogor kita ada Lokapom. Jadi mengadakan satu pemilihan duta kosmetik aman namanya. Itu biasanya semua universitas itu diundang, dan juga sebetulnya teman-teman SMK dan juga universitas itu dibarengin gitu. Nah, nanti dipilih 3 besar, dikumpulkanlah yang langsung dinaungi oleh Badan POM RI. Itu kita jadi
kepanjangan tangan ataupun juga jadi apa ya, dutanya Badan POM untuk mensosialisasikan tentang kosmetik yang aman. Gimana sih cara milih kosmetik yang aman gitu. Terus gimana sih cara kalau misalnya kita ingin melaporkan kalau ada efek samping kosmetik dan yang berbahaya gitu. Itu sih beberapa hal yang jadi tugas kita. Termasuk melakukan KIE. KIE itu komunikasi, informasi, dan edukasi ya. Edukasi terhadap mahasiswa, siswa, ataupun masyarakat tentang cara memilih kosmetik yang aman. Itu sih sebenarnya garis besar tugas duta kosmetik. Oh, pantesan gitu ya di Instagramnya kayak, keren gitu liatnya. Biasa aja sih sebenarnya. Tapi kan yang biasa aja menurut Fajar tuh, menurut orang lain kayak, wah keren. Amin, Kayak amin. gitu. Keren. Oke, mungkin balik lagi kali ya. Boleh, Kita boleh. balik lagi ke ranahnya tadi ke himpunan. Aku mau tanya, kalau misalkan di farmasi itu kan pasti kayak ada departemen ya, departemen-departemen, terus juga mungkin Fajar sebagai kahim dari farmasi mempunyai program kerja. Mungkin boleh kayak dikasih tahu ke teman-temannya farmasi ada departemen apa dan program kerjanya apa. Oke, kalau di Himafar itu disebutnya bidang. Ya Bidang. mungkin kalau misalkan di BEM itu departemen gitu ya. Saya tahu Ya. kalau di Himafar itu bidang. Jadi ada 5 bidang. Ada 4 bidang pokok dan 1 bidang penunjang. Jadi itu tercantum juga di konstitusi kita sebetulnya. Mungkin salah satunya ataupun beberapa bidang itu, yang pertama ada bidang pendidikan informasi, ada bidang pengembangan sumber daya mahasiswa, ada bidang hubungan sosial masyarakat, ada bidang Isma Farsi, dan juga bidang penunjang. Nah, itu nama-nama bidangnya. Kalau misalnya saya jelasin satu-satu sebenarnya kepanjangan. Cuma mungkin secara garis besar kalau bidang pendidikan informasi itu lebih ke akademik banget, akademik dan informasi juga media gitu. Jadi semua yang mengkoordinir media di Himafar adalah bidang satu ataupun bidang pendidikan dan informasi, dan juga misalkan tentang pendidikan ataupun juga seminar atau apa, nah itu biasanya program kerja dari bidang satu ataupun pendidikan informasi. Ada bidang pengembangan sumber daya mahasiswa, itu biasanya di non akademik dan keorganisasian. Itu di minat bakat, ada olahraga, ada seni. Nah, itu biasanya dinaungi oleh bidang dua ataupun pengembangan sumber daya mahasiswa. Juga ditambah dengan keorganisasian. Jadi kaderisasi di Himapar itu dinaungi oleh bidang dua ataupun pengembangan sumber daya mahasiswa. Ada bidang hubungan sosial masyarakat, humas ya. Kayaknya semua organisasi punya bidang humas itu. Jadi kegiatannya adalah tentunya jadi bagian untuk penghubung internal maupun eksternal. Juga ada kegiatan-kegiatan yang biasanya diperuntukkan untuk teman-teman KBM ya, KBM Farmasi internal, seperti misalkan Jumpa Maba, ataupun itu biasanya dinaungi oleh bidang humas gitu. Dan juga tentang pengabdian masyarakat, ini poinnya. Dan tahun ini juga kita dari Himafar juga bisa lolos di PPK Ormawa dengan, mungkin teman-teman udah tahu, di MBI. Nah itu juga sebetulnya masuk ke ranah bidang 3 hubungan sosial masyarakat di pengabdian masyarakat gitu kan. Ada bidang 4 Isma Farsi, yaitu Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Indonesia. Jadi itu bidang yang karena kita ada satu anggota dari Isma Farsi Nasional, ya jadi Isma Farsi Nasional ada 100, kalau tidak salah 112 universitas, itu lembaga eksekutif mahasiswa farmasi, Mungkin prodi lain juga ada lembaganya, satu Indonesia apa, kalau misalnya di farmasi namanya Isma Farsi. Nah, bidang 4 ini jadi penghubung. Nah, salah satu proker tahun ini yang cukup membanggakan untuk Himapar adalah kita jadi host tender ataupun tuan rumah dari Rapat Koordinasi Nasional dan PIMPI, Pekan Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia, dan bertepatan di Bogor bulan September kemarin, Agustus September kemarin. Itu bidang 4 tuh Isma Farsi gitu, dan yang lainnya lebih ke koordinasi dengan nasional seperti itu. Dan terakhir bidang penunjang itu bagian dari dana usaha dari Himapar. Jadi untuk pengumpulan dana untuk Danus gitu ya danus gitu, yaitu baik lagi ke mahasiswa, dan juga lebih ke menyediakan fasilitas untuk mahasiswa juga. Mungkin teman-teman yang praktikum dan lain-lain itu kan ada, ya kita sediakan jasa dan lain-lain, biasanya dinaungi oleh teman-teman penunjang gitu. Itu kan, itu singkatnya mungkin ya. Oh, mantap. Ternyata beda ya. Aku juga baru tahu sih kalau misalkan kita departemen kan di farmasi bilangnya bidang ya. Bidang ya, bidang. Jadi nambah pengetahuan juga mungkin buat teman-teman yang nggak tahu misalkan di farmasi tuh di Himafar apa sih? Oh ternyata bidang. Aku juga baru tahu sebenarnya. Maaf ya.
Terus juga kan kalau misalkan sekarang kan Fajar semester 7 ya. Semester 7? Sama kayak aku dong. Sama ya? Sibuk gak? Eh sebenarnya tergantung sih, tergantung kita mau sibuk atau enggak. Betul enggak? Jadi kalau kita Betul. mau sibuk bisa sibuk, kalaupun enggak juga bisa sebetulnya gitu. Itu enggak Nah, tergantung. kebetulan karena Fajar ini adalah kahim ya, terus juga pusing mikirin proker mungkin, terus sekarang kan pasti udah kayak mulai judul, terus nyusun segala macam itu. Fajar ada kendala nggak sih kayak aduh gue jadi udah belajar praktikum terus jadi kahim terus misalkan kayak ada program kerja segala macam itu apa ya kayak tabrakan nggak sih jadwalnya jadi susah bagi waktu atau mungkin dari Fajar punya cara tersendiri nih buat kayak manajemen waktunya gitu. Ada nggak sih kira-kira? Ya, pastinya ada tantangannya ya, itu karena kita harus membagi gitu kan. Sebetulnya tidak jauh dari jawaban-jawaban teman-teman kita sebelumnya. Pasti kita ada skala prioritas di situ. Eh, karena ini di akhir kepengurusan juga sebetulnya, akhir jabatan. Jadi bulan Desember kita selesai. Dibarengi juga udah semester 7 sudah mulai fokus ke tugas akhir ya, gitu kan. Tapi sebetulnya karena ini yang tadi aku bilang bahwa itu di masa akhir jabatan, jadi beberapa proker besar sebenarnya sudah selesai di farmasi. Tinggal beberapa kegiatan saja. Jadi walaupun masih ada perkuliahan semester 7, dia masih bisa fokus gitu, masih bisa santai. Jadi tidak terlalu hektik gitu ya, tidak terlalu sulit banget sebetulnya ya, karena mata kuliah sudah mulai berkurang, proker sudah mulai berkurang. Jadi sebetulnya kalaupun yang aku rasain sekarang adalah malah tidak terlalu padat, tidak seperti di awal sebenarnya, Iya. karena biasanya teman-teman di farmasi itu teman-teman semester sekarang mungkin semester 5 ataupun semester 3 itu yang lagi padat banget tuh. Iya, benar-benar. Praktikumnya itu pasti masih banyak banget gitu kan, tiap hari ngelaprak gitu kan. Tapi kalau udah semester 7 paling satu praktikum, dan beberapa mata kuliah aja sih, kecuali Mungkin mungkin kurang teman-teman ya. yang masih apa ya, mengulang atau seperti apa. Tapi kalau normalnya sebetulnya nggak terlalu padat harusnya, kecuali yang itu tadi, ke tugas akhir kita mulai fokus untuk benar-benar menyusun, mulai ya, mulai Hmm. mulai menyusun gitu. Oh, berarti nggak terlalu Nggak terlalu sibuk padat ya. sih sebetulnya gitu. Jadi kalaupun memang sekarang bisa kayak ikut ke proker atau misalnya ada kegiatan lain masih bisa ya. Masih bisa banget gitu, Oh, oke. fleksibel. Terus juga nih biasanya kan kalau misalkan Fajar dalam satu organisasi kan namanya otak setiap manusia itu beda kepala, beda isi Betul. kan, pasti Hmm. kan. Tentunya juga kayak Fajar pasti kayak enggak pikiran gue kayak gini loh, kok pikiran dia kayak gitu sih kan ya nggak boleh kan seharusnya kayak kalaupun misalkan punya beda pikiran kita emang harus benar-benar didiskusiin gitu kan. Tapi Hmm. kalau misalkan dalam di Fajar gitu, kalau misalkan lagi rapat atau apapun itu misalkan bentukannya evaluasi itu pernah nggak sih kayak misalkan ada cekcok yang cekcoknya tuh bener-bener yang kayak aduh sampai bingung nih harus kayak gimana gitu pernah nggak sih? Ya, sebenarnya pasti pernah ya. Itu kan dinamikanya organisasi, dan menurut saya itu serunya organisasi gitu. Menurut Hmm. saya sih, karena kalau ada perdebatan kayak gitu, perbedaan pendapat, nah di situ kan kita bisa ngelihat gitu bahwa teman-teman tuh sebenarnya berpikir dan peduli. Itu yang pertama menurut saya nilai plusnya gitu. Jadi dinikmati aja, itu yang pertama. Tapi yang paling penting adalah karena kita seorang pemimpin, tentu harus ada keputusan di akhir kan. Ketika banyak pendapat, banyak perbedaan, ada dua belah pihak ataupun juga pihak yang lainnya yang memang berbeda pendapat untuk satu keputusan. Nah, itu di situ kita ditantang untuk bijak memutuskan gitu kan. Hmm. Tentunya kita melihat bahwa kita melihat berbagai perspektif dari teman-teman, pendapatnya kita dengarkan semuanya pastinya gitu kan, dan nanti kita pastinya cari jalan tengah. Tentunya ada mekanisme kan, setiap rapat itu ada Hmm. mekanisme, apakah di akhirnya sampai ke voting dan lain-lain, tapi musyawarah untuk mufakat pasti itu didahulukan lebih pertama gitu. Dan rasanya kalau di Himafar sih kebanyakan kalau kita di rapat-rapat lebih ke selesai di musyawarah untuk mufakat. Teman-teman mengerti ketika satu argumen saling memberikan argumen, saling memberikan pandangannya, pada akhirnya perbedaan pendapat itu bisa dilerai dengan menguntungkan semuanya gitu. Nah, Hmm. itu yang paling penting adalah satu keputusan harus bijak dan tidak merugikan salah satu pihak.
Nah, yang aku melihat serunya adalah harus ada perbedaan pendapat. Kalau aku mikirnya ya, karena di situ lihat bahwa teman-teman benar-benar berpikir dan peduli untuk memutuskan Hmm. satu. Itu sih harus ada di organisasi yang dinamika Nah, seperti itu. serunya di situ. Tapi Serunya di kalau situ. kalau misalkan kita udah musyawarah, tapi tetap nih satu orang tuh tetap kayak enggak loh, enggak kayak gitu. Kayak gini, soalnya aku udah research misalkan Ah gini-gini, yang bener ya. tuh gini, bukan gitu. Sedangkan yang lain tuh udah setuju sama satu tujuan, satu pikiran, sedangkan si Hmm, ini doang nih yang walaupun udah disetujui gitu, kayak musyawarah hasilnya kayak gimana, dia hmm. tetap kayak enggak kayak gitu. Itu Terkekeh ya iya, gitu. kalau kayak gitu Fajar ambil tindakannya gimana tuh? Ya tadi ya, sebenarnya kalau kita udah berargumen dengan data yang pasti, kalau teman-teman pencerdasan pada teman-teman itu penting juga. Karena kalau misalnya kita ditanamkan dari awal bahwa misalnya kalau kita khususnya ke data ya, kayak misalnya kita adu data dan lain-lain, harusnya ketika data itu memang tadi setelah research dan lain-lain, setelah kajiannya udah pas gitu, harusnya itu yang paling diterima karena itu lebih faktanya ada gitu kan. Tapi kalau Hmm. memang dua-duanya kuat nih, ini punya kajian, ini punya riset juga, gimana nih gitu kan. Maka kan ada mekanisme selanjutnya. Selain dari kita kasih pandangan juga, bagaimana kerugiannya, bagaimana keuntungannya, mana yang lebih baik. Hmm. Tapi kalau pada ujungnya tetap, nah itulah yang mekanisme lagi adalah, kan ada lagi mekanisme di rapat itu, seperti voting dan lain-lain. Dan itu kan mutlak harus diterima. Itu sih yang mungkin di Himafar juga selalu berlaku di rapat gitu. Kalau memang kita tidak menemukan jalan keluar dari musyawarah itu ya, sebelum kita ke vote kan sebetulnya vote itu jalan terakhir banget gitu. Gimana caranya supaya kita benar-benar terus aja berargumen, terus aja kita saling memperkuat argumen kita. Di situ sih belajarnya sebetulnya gitu kan. Malah akan lebih bagus kalau kita sepakat di sebelum ke tahap selanjutnya. Itu sih yang aku pelajarin ya di Himafar itu kalau kita memutuskan sesuatu gitu kan. Wow. Terus paling kita kayaknya udah segitu aja kali ya. Apa kurang lama pertanyaannya gitu? Mau Wah, ditanya sampai jauh kan tadi katanya pengen, aduh kejauhan nanyanya boleh, gimana? boleh, boleh. Kita masih ada waktu sampai jam 3 subuh. Wah, 3 subuh. Udah 3 subuh. Wah, Enggak juga ya? gimana? Cuma kelamaan ya? Jangan dong. Nanti nanti kita udah kayak Mungkin udah ada part capek. 2 gitu. Bisa Tolong ya? tim katanya pengen part 2 ini. Bisa, bisa, bisa. Bisa ya, bisa. Paling terakhir sih Hmm. buat kira-kira untuk Fajar, boleh atau promosi gitu ke anak-anak yang lain kayak misalkan ayo ayo ikut farmasi gitu atau enggak kayak Ah, ada satu proker ikut aja gitu hmm. misalkan ada acara gitu boleh Oh ya. dipromosiin tipis-tipis. Oke, teman-teman, kalau misalkan sekarang kan ada Maba 2023 kan, Hmm, mereka baru kuliah mungkin 1 bulan lebihan ya. ya. Sebenarnya kita udah ketemu di PKKMB dan lain-lain juga, Himafar. Teman-teman boleh juga jangan lupa cek sosial media Himafar ya, Instagramnya, YouTube-nya, TikTok-nya, Facebook-nya dan lain-lain. Bisa di situ melihat dulu apa aja sih yang kita kerjain, gitu kan? Apa aja sih kegiatannya? Dan kalau ada pertanyaan boleh banget. Toh kita juga sering ada di MIPA ya. Semua kelembagaan Betul. biasanya selalu ada di MIPA. Teman-teman mahasiswa baru sebenarnya jangan sungkan gitu kalau melihat ada yang pakai jaket biru ataupun juga ada di MIPA 1 atau MIPA 2 nimbrung aja gitu kan dengan siapapun gitu kan kita diskusi lah itu aja sih ya jangan lupa next mungkin bisa join di Himafar biar keluarga Himafar lebih besar lagi teman-teman farmasi khususnya angkatan 22 dan 23 ya yang belum masuk 22 dan 23 yang belum masuk ataupun 23 yang baru nih ditunggu banget di Himafar jadi gabung di keluarga besar mahasiswa farmasi FMIPA Universitas Papua. Wah, Itu aja. jadi jangan sungkan ya kalau misalkan Jangan ada yang sungkan pakai jaket warna biru. itu oh Mm-mm. farmasi itu pasti farmasi. Pasti farmasi gitu. Sharing aja. Bisa bisa atau enggak nanti misalkan ada yang ketemu biasanya kan tiap prodi tuh biasanya tiap prodi beda-beda kan Mm. warnanya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang warna biru boleh disapa, oh itu tuh yang ada di podcast tuh, oh Kak Fajar, boleh kayak gitu. Boleh kan? Boleh, boleh banget gitu. Yang ya boleh lah, boleh, boleh. Ya, sungkan ya kayak gitu. Terus paling paling terakhir nih, Boleh. kesan pesan selama menjadi kahim farmasi tuh Himafar. Oke. Okay. Pastinya saya luar biasa ya. Ya tadi aku ceritain kenapa sih yang jadi ketua himpunan, mengambil resiko pastinya gitu kan pasti harus ambil resiko kita melihat bahwa banyak resiko yang diambil tapi yang aku rasakan adalah ini luar biasa pengalaman yang berharga banget yang mungkin bisa nanti diceritakan yang paling penting adalah berimpact yang pertama paling penting untuk diri sendiri sih dan jauhnya pastinya untuk teman-teman
farmasi. Amin, semoga gitu berdampak gitu ya. Karena ini di akhir masa jabatan juga gitu. Eh, itu yang paling penting untuk kesannya. Luar biasa punya teman-teman baru, berproses dengan teman-teman seangkatan ataupun juga teman-teman adik tingkat gitu. Nah, itu hal yang paling berharga. Pesannya untuk selanjutnya selalu berharap bahwa di Himapar ini estafet kepemimpinan terus berlanjut karena mendekati untuk peralihan kepengurusan, memberikan semangat untuk teman-teman semuanya ya, teman-teman Himapar punya 21 untuk lanjut untuk meneruskan estafet kepemimpinan. Dan untuk semuanya juga yang tadi aku bilang bahwa angkatan 22-23, yuk kita ramaikan lagi kelembagaan khususnya di MIPA, khususnya di Himapar, khususnya anak farmasi untuk bisa melanjutkan estafet kepemimpinan khususnya di Himapar untuk memeriahkan lagi. Itu aja sih, tetap semangat karena ini adalah proses ya, proses pastinya selalu ada tahapan-tahapannya. Yang selalu aku ambil adalah maksimalkan setiap momen karena momen itu pasti akan berdampak pada momen selanjutnya. Oke, cakep ya. Jadi aku tuh sebenarnya sekarang tuh makasih banget ya sama Fajar karena sekarang tuh kayak aku juga dapat banyak sih pembelajaran, jadi kayak oh ternyata gini ya, oh gitu ya, banyak maksimalin. Jadi aku juga kayak belajar sih, banyak belajar banget dari Fajar. Sama, aku juga banyak belajar. Kita saling belajar lah gitu ya teman-teman. Pokoknya kita kayaknya harus berpisah sampai sini nih. Mungkin kalau ada part 2 boleh ya yang di belakang layar Boleh, kalau boleh. misalkan ada part 2 ya. Makasih banyak sama Ya, makasih juga. Fajar yang udah bisa menyempatkan waktunya datang untuk kesini. Mungkin capek mau minum dulu nggak? Boleh, boleh. Nanti kalau udah cut ya. Oh, kalau udah cut baru minum. Iya, biar Boleh. enjoy gitu. Boleh. Kayak gitu. Mungkin makasih banyak buat Fajar yang udah datang ke sini. Nanti lain kali kalau misalkan ada waktu luang, kita mungkin bisa bertemu di luar ini hanya Boleh, untuk boleh. sekedar berbincang atau silaturahmi kayak gitu. Oke? Oke, siap. Makasih kalian. Mantap. Oke, jadi buat teman-teman semua, kayak gitulah podcast kita pada hari ini. Luar biasa, bukan bintang tamunya. Jadi buat teman-teman semua yang mau tonton nih di MIPA Podcast, kalian boleh stay tune, boleh banget di subscribe, di like, di komen juga. Dan juga di MIPA Podcast ini, atau di BEM FMIPA ini, kita kayak punya Instagram, TikTok, semuanya sama kok namanya, di @bemfmipa_unpak. Jangan lupa buat terus subscribe, komen, dan like sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, bye-bye. Bye.